Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kunci penting dalam hidup ini untuk meraih berkat, kemenangan, dan mujizat bagi setiap orang percaya adalah kesiapan untuk merendahkan diri. Allah saja mau merendahkan diri, mencari dan menyelamatkan manusia. Masakan kita mau menyombongkan diri? Karena itu jelas Alkitab berkata, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan Tuhan. Dan barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau kita merendahkan diri? Saya pelajari ada beberapa dampak positif kalau kita mau merendahkan diri. Yang pertama, kita jadi menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Tahukah saudara bahwa first rule of life, hukum pertama dalam kehidupan ini, kita harus tahu apa yang kita tahu dan kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Dengan lain kata, kita harus tahu kelebihan-kelebihan kita dan kita harus tahu kekurangan-kekurangan kita. Kekurangan kita tidak boleh menghambat kelebihan kita, dan kelebihan kita bukan berarti tidak akan membuat kita menjadi orang yang punya kekurangan, tetapi biarlah kita fokus pada kelebihan-kelebihan kita, sehingga dengan kekurangan yang ada pada kita, kita tetap bisa berhasil, kita tetap bisa maju. Karena selalu saya katakan, orang gagal bukan karena kekurangannya. Pada dasarnya setiap orang pasti punya kekurangan, tetapi orang gagal karena terlalu fokus pada kekurangannya. Sementara orang berhasil bukan orang yang tidak punya kekurangan, tetapi orang yang berhasil adalah orang yang fokus pada kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas saya bisa simpulkan orang itu gagal karena tidak menyadari kelebihan yang ada padanya, tidak fokus pada kelebihan yang ada padanya, tetapi hanya sibuk dengan kekurangan dan kelemahannya, dan dia ada dalam kekurangan kelemahan tapi tidak pernah memperbaikinya. Nah, seorang yang merendahkan diri adalah seorang yang menyadari ini kekurangan kelemahan saya, tapi saya juga tahu bahwa Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan pada saya, sehingga saya tidak fokus pada kekurangan kelemahan saya, tapi saya belajar untuk maju bertumbuh untuk hidup dalam anugerah yang sejati dari Kristus. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, karena dengan merendahkan diri kita mampu memperbaiki segala sesuatu yang rusak dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, intinya kan sederhana. Kalau kita sok tahu, sok jago, yang ada bukan tambah beres, tambah rusak, tambah hancur. Tetapi sebaliknya, kalau kita dengan kerendahan hati mau belajar, mau ketahui, mau lihat, mau ambil waktu, mau kembali merenungkan lagi, segala sesuatu yang rusak sekalipun akan mampu kita perbaiki. Nah, dunia ini adalah dunia yang kalau melihat segala sesuatunya rusak lalu ditinggalkan, lihat rusak lalu kecewa, lihat rusak lalu putus asa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kelebihan orang merendahkan diri, dia dapat memperbaiki bahkan memulihkan keadaan yang sudah rusak. Jadi ingat, dengan merendahkan diri kita akan menyadari kekurangan dan kelemahan kita, sehingga kita terpacu untuk menyadari kelebihan-kelebihan kita. Lalu yang kedua, kita akan memperbaiki keadaan yang rusak sekalipun. Lalu yang ketiga, dengan merendahkan diri kita akan mendengar suara Tuhan. Nah, ini kan penting sekali saudara-saudara. Dalam hidup ini kita dengar suara mertua, kita dengar suara teman, kita dengar suara tetangga, kita dengar suara orang tua kita. Tetapi seringkali persoalannya kita tidak mau dengar suara Tuhan. Padahal justru suara Tuhan itu yang memberikan ide-ide luar biasa. Suara Tuhan itu yang akan mendorong kita pada keberhasilan, dan suara Tuhan itu yang akan menuntun kita untuk
masuk di dalam kesempurnaan Kristus. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kuncinya sederhana, kita merendahkan diri, maka kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Kita akan memperbaiki segala keadaan yang rusak. Kita akan mendengar suara Tuhan, dan akhirnya saya pelajari, dengan merendahkan diri kita akan memberkati orang lain. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang senang bergaul dengan orang yang sok tahu, sok pintar, sok jago, sok merasa paling hebat sendiri. Tetapi jika seorang itu rendah hati dan merendahkan diri dalam segala sifat dan karakternya, maka hidupnya bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang merasakan kehadirannya membawa damai, orang merasakan kehadirannya membawa ketenangan, orang merasakan kehadirannya membawa sukacita tersendiri. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang merendahkan diri. Ini penting sekali untuk setiap orang percaya belajar untuk merendahkan diri, karena kita adalah orang-orang yang menerima anugerah, sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan kecuali kita bermegah di dalam kekurangan kita, karena justru di tengah kekurangan dan kelemahan kita, Kristus menjadi kuat dan menyempurnakan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang merendahkan diri, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 mulai dari ayatnya ke-22, Imamat 16 ayat 22. Terus akan kita belajar sampai ayatnya ke-34. Imamat pasalnya ke-16 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus, dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di satu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang akan melepaskan kambing jantan bagi Azazel, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri. Perhatikan baik, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapa seringkali buat banyak orang merendahkan diri saja sulit? Nah, ini dia. Orang tahu bahwa merendahkan diri itu manfaatnya luar biasa, tetapi bagi banyak orang seringkali merendahkan diri menjadi sulit. Kenapa? Karena banyak manusia seringkali masih tinggi egonya. Kita ini cinta Yesus, tapi ego kita ini masih tinggi, egois, saudara-saudara, sehingga gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang ngambek, ya kan? Dan ini yang membuat kita susah merendahkan diri. Padahal dengan merendahkan diri, kita harus mematikan daging kita, mematikan ego kita, supaya Kristus yang dapat hidup dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa merendahkan diri menjadi sulit?
Karena iblis mencegah. Iblis gak suka kita merendahkan diri. Iblis tahu persis dalam kerendahan hati kita akan ada banyak mujizat. Iblis coba mencegah. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tidak rendah hati. Tapi iblis mau kita tetap sombong, angkuh, arogan. Karena itu justru yang menghancurkan. Makanya merendahkan diri menjadi sulit. Kenapa? Manusia tinggi egonya. Yang kedua, karena iblis mencegah. Berarti kita harus tolak dalam nama Yesus, sehingga kita tetap menjaga hidup kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena kita tertipu, sehingga kita merasa kita sudah rendah hati. Saya memang orangnya begini kok, saya itu rendah hati. Bahkan ada orang yang sedang menyombongkan kerendahan hatinya. Di mana-mana dia bilang, saya ini orang yang paling rendah hati, saya ini apa-apa rendah hati, saya ini orangnya mau ngalah terus. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau rendah hati sudah menjadi alat propaganda, saya bilang ini kan orang-orang berbahaya, saudara-saudara. Ini kan orang-orang yang sedang bukan memuji Tuhan, tapi memuji dirinya sendiri. Bahaya, saudara-saudara. Dan yang keempat, mengapa merendahkan diri menjadi sulit? Karena kita tidak menyadari manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kita nggak menyadari maknanya, kita nggak menyadari dampaknya. Padahal dengan kerendahan hati ada banyak mujizat yang akan terjadi, akan ada banyak berkat yang kita akan alami, akan ada banyak pengalaman-pengalaman dahsyat yang akan kita rasakan bersama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka taruh tangan kanannya di dada, yang butuh mujizat, butuh anugerah, butuh kekuatan di dalam nama Yesus, sehingga kami tetap menjaga hidup kami rendah hati dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.